Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derista, NIM PO 7120124064. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS Bahasa Indonesia. Sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu 1. Bahasa nasional. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hal ini menandakan bahwa bahasa ini berfungsi sebagai simbol persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Bahasa negara. Kedudukan bahasa negara ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam semua urusan pemerintahan dan administrasi. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dapat dijelaskan berdasarkan kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. 1. Berfungsi sebagai bahasa nasional. Lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan identitas dan kebanggaan dan bangsa. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai acara resmi. Selanjutnya, lambang identitas nasional. Saat berkunjung ke luar negeri, menggunakan bahasa Indonesia bisa menjadi cara untuk menunjukkan identitas nasional. Fungsi sebagai bahasa negara. Bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi pemerintahan seperti undang-undang dan pidato kenegaraan. Bahasa pengantaran di lembaga pendidikan. Di sekolah-sekolah, guru dan murid berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang memungkinkan pendidikan berjalan efektif meskipun siswa berasal dari berbagai latar belakang bahasa daerah. Selanjutnya, bahasa perhubungan dan pelaksanaan pembangunan. Semua proyek pembangunan nasional disampaikan menggunakan bahasa Indonesia, memastikan semua pihak terlibat memahami rencana tersebut. Bahasa pengantar dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jurnal ilmiah dan publikasi akademis dihasilkan dalam olahraga Indonesia untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di tanah air. Dengan demikian, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sangat krusial dalam membangun identitas nasional serta memfasilitasikan komunikasi di antara warga negara yang beragam. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan situasi, topik, hubungan antara penutur dan mitra tutur, serta media yang digunakan. Ragam bahasa mencerminkan dinamika komunikasi dalam masyarakat yang beragam dan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan media. Ragam lisan. Contohnya, percakapan sehari-hari. Kamu sudah makan? Selanjutnya, ragam tulis. Contohnya, surat resmi. Dengan hormat, kami mengundang Anda untuk hadir. Selanjutnya, berdasarkan cara pandang penutur. Ragam resmi.
atau baku. Contohnya, saya sudah membaca buku tersebut. Ragam tak resmi atau non-baku. Contohnya, saya udah baca buku itu. Selanjutnya, ragam ilmiah. Contohnya, data menunjukkan bahwa suhu rata-rata meningkat setiap tahun. Ragam sastra, contohnya, hati ini bagai lautan yang tak bertepi. Ragam jurnalistik, contohnya, kota X mengalami banjir akibat hujan deras semalam. Berdasarkan kedaerahan atau dialek atau logat. Contohnya, bahasa Indonesia di Jakarta mungkin berbeda dengan di Bali. Dalam hal ini, penghafalan dan kosakata. Yang ketiga, jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah sistem penulisan yang mencakup penggambaran bunyi bahasa dalam bentuk huruf serta aturan penggunaan tanda baca. Ejaan berfungsi untuk memastikan bahwa tulisan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Dalam konteks bahasa Indonesia, ejaan yang berlaku adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEBI yang mengatur penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam tulisan untuk menunjukkan struktur kalimat, memberikan petunjuk intonasi, dan menandai jeda saat membaca. Tanda baca sangat penting karena kesalahan penggunaannya dapat mengubah makna kalimat. Contoh ejaan. Ejaan dalam bahasa Indonesia meliputi beberapa aspek, antara lain contoh tanda baca. Yang pertama, titik digunakan di akhir kalimat pertanyaan. Contoh, hari ini cuaca sangat cerah. Yang kedua, koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam daftar. Contohnya, saya membeli apel, jeruk, dan pisang. Titik 2 digunakan sebelum daftar atau penjelasan. Contoh, ada beberapa buah di meja, apel, jeruk, dan mangga. Yang keempat, tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Contohnya, apa kamu sudah makan? Yang kelima, tanda seru digunakan untuk mengekspresikan perasaan kuat atau perintah. Contohnya, ayo cepat. Yang kelima, tanda petik digunakan untuk mencapit kutipan langsung. Contohnya, dia berkata, saya akan datang besok. Titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat sejenis dalam kalimat majemuk. Contohnya, saya suka kopi, dia lebih suka teh. Soal keempat, jelaskan pengertian diksi dan contohnya dalam kalimat. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam penulisan atau berbicara untuk menyampaikan gagasan dengan tepat dan efektif. Dalam konteks sastra dan komunikasi, diksi berperan penting dalam menciptakan nuansa makna dan kejelasan dalam suatu teks. Pemilihan diksi yang tepat dapat mempengaruhi pemahaman pembaca atau pendengar terhadap pesan yang diinginkan disampaikan. Contoh diksi dalam kalimat. Yang pertama, diksi denotatif. Jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan hewan-hewan lain. Yang kedua, diksi konotatif. Banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Yang ketiga, sinonim. Reddy sudah menjadi tangan kanan Andi selama 5 tahun. Yang keempat, anonim. Intan sangat gemar pergi hedon dengan temannya hingga boros, sedangkan Siska, adiknya, adalah anak yang hemat. Yang kelima, homonim.
Sebelum berangkat apel pagi, saya selalu menyempatkan diri untuk sarapan buah apel. Yang keenam, hiperonim dan hiponim. Ada binatang liar di kebun binatang seperti gajah, singa, dan buaya. Pertanyaan kelima, berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Contoh kalimat efektif itu seperti Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Terus, Budi paling pintar di kelasnya. Dan Ibu Ambar rela bekerja seharian demi anak. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan tepat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat ini memenuhi beberapa kriteria seperti kesesuaian dengan kaidah bahasa, kehematan kata, serta ketepatan dalam penggunaan diksi. Kalimat efektif tidak hanya harus gramatikal, tetapi juga komunikatif dan dapat menimbulkan daya tarik atau imajinasi pada pembaca. Pertanyaan ke-6, jelaskan pengertian paragraf. Paragraf deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi atau ide pokok atau gagasan utama. Dalam penulisan paragraf berfungsi untuk menyampaikan pemikiran penulisan secara terstruktur dan jelas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Paragraf ini juga dikenal sebagai alinea dan biasanya dimulai dengan garis baru. Paragraf yang baik harus memiliki kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan konsisten sudut pandang. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana dengan detail menggunakan panca indera. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai apa yang sedang dijelaskan. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menjelaskan atau menginformasikan suatu topik dengan jelas dan objektif. Dalam paragraf ini, penulis menyajikan fakta, data, atau informasi tanpa memasukkan opini pribadi. Yang ketiga, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dalam urutan waktu tertentu. Yang dalam paragraf ini penulisan biasanya menggunakan bahasa yang mengunggah emosi imajinasi pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu pendapat atau pandangan tertentu. Dalam paragraf ini penulis menyajikan argumen yang didukung oleh fakta atau bukti. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar setuju dengan pendapat atau tindakan tertentu. Penulis menggunakan bahasa yang emotif dan meyakinkan untuk mencapai tujuan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.